kita akan coba simulasinya pada Excel. Namun sebelum itu kita akan coba bangkitkan bilangan secara acak menggunakan fungsi RAND dan juga RAND between. Apa bedanya? Kita bisa membangkitkan bilangan secara acak di Excel dengan fungsi RAND. Bedanya dengan RAND between, kalau RAND kan ada dua, ada RAND sama RAND between. Kalau RAND ini itu adalah bilangan antara 0 sampai 1. Nah, seperti ini manggilnya 0, di bilangan yang dibangkitkan adalah dari 0 sampai 1. Jadi berupa bilangan real. Nah, kalau misalnya kalian butuh bilangan acaknya itu adalah bilangan real, maka bisa kalian gunakan fungsi RAND ini. Nah, namun misalnya butuhnya tuh 42,06 atau bilangan real, maka bisa kalian tinggal kalikan saja. Misalnya RAND dikali 100 misalnya ya, atau dikali 10, maka nanti bisa muncul seperti ini, 2 atau dikali 100 juga bisa. Misalnya kita kalikan 100 ya, nah, bisa muncul hasilnya ini. Kalau misalnya kita mau coba bangkitkan bilangan real, nah kalau misalnya kita mau bangkitkan bilangan bulat atau integer, kita bisa gunakan RAND between. Nah, batas bawahnya apa? Sampai batas bawahnya misalnya saya mau 100. Nah, muncul 3, bisa kita drag mau berapa banyaknya bilangan acaknya, tinggal di drag aja ke kanan ataupun ke bawah. Misalnya ini bilangannya ya, saya punya berapa nih, ada sebanyak 65 bilangan acak. Oke, kemudian selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Kita menggunakan data yang tadi ya, penjualannya ini ada 20 sampai 25 dan ini masing-masing frekuensinya. Maka saya akan menghitung total frekuensi, terus sum dari ini frekuensinya, hasil penjualan di toko ecarannya ya, mendapat 100. Selanjutnya saya ingin menghitung, kita perlu menghitung probabilitas dari masing-masing frekuensi ini. Berarti frekuensi dibagi dengan frekuensi total. Jangan lupa ini di lock dulu 100-nya, karena setiap frekuensi ini kita akan bagikan dengan 100 ini. Maka kita lock dulu 100 atau frekuensi totalnya. Kemudian sudah diperoleh probabilitas untuk penjualan 20 unit itu adalah 0,1. Tinggal drag ke bawah ya, berarti ini 0,15, artinya peluang atau probabilitas penjualan 21 unit itu adalah sebesar 0,15. Oke, kemudian setelah kita punya probabilitas, kita bisa menghitung expected value dari data yang kita punya, yaitu dengan mengalihkan penjualan, kolom penjualan dengan probabilitasnya. Nah, tinggal kalikan, drag ke bawah, maka expected value atau perkiraan persediaan yang perlu kita sediakan agar penjualannya itu atau laba itu sama dengan rugi marginalnya adalah sekitar 22,4. Ini bisa dibulatkan ke atas ataupun ke bawah. Oke, harusnya dibulatkan ke atas ya, karena nggak mungkin
persediaan itu pas ke 22 kita bulatkan ke atas jadi 23. Oke, selanjutnya kita membutuhkan, kalau mau membangkitkan menggunakan simulasi bilangan acak, kita butuh yang namanya interval bilangan acaknya. Untuk itu kita perlu dulu yang namanya probabilitas kumulatif kurang darinya dari data yang kita punya ini. Itu diperoleh dari probabilitas untuk kumulatif yang penjualan kurang dari 20 adalah 0,1, kurang dari sama dengan 20 adalah 0,1. Kemudian untuk probabilitas penjualan yang kurang dari 21 unit itu berarti adalah probabilitas sebelumnya ditambah dengan probabilitas saat penjualan 0,21. Kita peroleh 0,25. Begitu pula seterusnya, tinggal kita drag aja ke bawah. Maka pasti kalau misalnya mau cek kolom probabilitas kumulatif kita sudah benar apa enggak, dia nanti mulai dari awalnya adalah ini, mulai dari awalnya probabilitas yang paling kecil kemudian bertambah sampai akhirnya peluangnya adalah 1, karena peluang atau probabilitas itu maksimalnya adalah 1. Kemudian dari sini kita baru bisa membuat interval bilangan acaknya. Oke, saya jadikan 2. Oke. Kemudian bilangan intervalnya ini kita berpatokan pada probabilitas kumulatif kurang darinya. Jadi mulai dari 0, karena nanti kita mau bilangan acaknya 0 sampai 100 ya. Berarti kalau mau 0 sampai 100 ini bisa kita kalikan dengan kali 100, jadi 0 ini sampai 9. Kemudian ini mulai dari 10 sampai 24. Selanjutnya 25 sampai 44. Kemudian 45 sampai 84. Dan 85 sampai 94. Kemudian 95 sampai 99. Oke, ini adalah interval. Akan setelah menentukan bilangan acak, intervalnya kita ambil bilangan acak kita. Oke, kita sembarang ya, mau diperbanyak boleh, mau ini aja juga boleh. Oke, kita coba copy. Kita Ctrl V di sini atau paste spesial, ambil yang value-nya aja ya, biar hanya bilangannya aja, nanti nggak berubah-berubah lagi. Kemudian kita akan menentukan frekuensi. Ini maksudnya adalah bilangan acak pada interval 0 sampai 9 itu munculnya ada berapa kali, frekuensinya berapa kali, begitu juga seterusnya. Maka kita bisa, kalau saya biasanya pakai COUNTIF S, karena kenapa? Karena saya butuh, saya mau ada 2 kriteria, yaitu kriteria lebih besar sama dengan dan kriteria kurang dari sama dengan. Jadi saya menggunakan COUNTIF S. Kalau kalian mau pakai frekuensi bisa, atau function yang lain mungkin kalian lebih canggih lagi, silahkan. Nah, saya yang gampang aja, mungkin ada yang lebih gampang lagi. Ini terbiasa aja, COUNTIF S. Kita sebut rank-nya. Nah, kita blok rank-nya. Ini rank bilangan acaknya kita blok. Oke. Kemudian titik koma, kita akan menentukan kriteria yang pertama. Kriteria pertama yaitu lebih besar sama dengan dari sel ini, yaitu 0. Kemudian koma lagi, saya blok lagi kriteria range yang kedua, yaitu yang sama kayak yang pertama, hanya saja beda
kriterianya itu kurang dari sama dengan si tanda dan ini. Sebenarnya sih kalau bisa aja kalian langsung tulis lebih besar sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 9. Cuman kenapa saya mau kasih lihat ini biar kalau misalnya ini ya berubah, selnya nanti bisa otomatis gitu. Nggak perlu mengubah satu-satu lagi. Ya udah bisa memanggilnya dengan langsung manual atau dengan memanggil selnya. Ada 6 ya. Nah, ini bisa kita drag ke bawah, tapi jangan lupa kita kunci dulu range-nya kan tetap ini yang nggak berubah. Jadi kita akan meletakkan dolar di antara sel A, kolom A dan juga baris 11 dan juga E-nya dan 23 kita kasih dolar. Jangan lupa kriteria yang kedua juga kita kasih dolar di antara baris dan juga kolomnya. Kita tinggal enter dan kita drag ke bawah. Oke, nah untuk mengecek apakah sudah benar fungsi yang kita gunakan, kita bisa sum. Kalau misalnya sama dengan kita coba, ini ada berapa data, kita count, ambil fungsi count. Oke, ada 65 sama ya, berarti udah benar. Frekuensi yang dihitung itu adalah sejumlah data yang kita punya. Kemudian kita bisa menghitung probabilitas, tapi probabilitas dari bilangan acak ini. Kalau tadi probabilitas ini kan dari frekuensi yang kita punya ya, data yang kita punya. Kita bisa membagi masing-masing frekuensi dengan frekuensi totalnya. Jangan lupa, karena frekuensi totalnya itu akan kita jadikan penyebut untuk setiap frekuensi, maka kita kunci. Nah, kita tinggal drag ke bawah. Oke, ini adalah probabilitasnya. Kemudian untuk mengetahui expected value dari simulasi, kita bisa mengalihkan penjualan dikalikan dengan probabilitas kita. Kita drag ke bawah dan kita bisa jumlahkan 22,47 sekian. Nah, ini kalau kalian lihat dengan membandingkan dengan data yang kita punya, nah juga mendekati juga ya. Nah, beginilah caranya dari mencari menggunakan Excel, bagaimana kita menggunakan data menggunakan bilangan acak. Nah, ini bisa kalian buat nih tabel atau diagramnya antara expected value data dan juga expected value yang dari simulasi. Bisa kalian perbandingkan di masing-masing intervalnya. Jadi biar bisa kelihatan seperti apa hasilnya, apakah semakin mendekati distribusi normal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.